Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyampaikan kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Langsung aja kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dalam kesehariannya. Kehidupannya Kiai Ahmad Muzaki Syah sangat bersahaja. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya dalam situasi apapun. Sebagai pengamal ajaran tekad Qadiriyah, Kiai Haji Muzaki mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya berupa kali ia membantu orang dan melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Menulis perangkuman beberapa kejadian spiritual yang pernah terjadi, kisah-kisah karomah yang meliputi Kiai Muzaki. Yang pertama yaitu truk kehabisan solar. Suatu malam, jamaah manakib dari Situbondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Muzaki melewati jalan itu. Dia menghampiri sopir truk sambil memberikan sebotol air. Kiai menyuruh sopir itu menuangkan ke dalam tongkar solar. Meski dengan perasaan masgul, sopir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib, mesin hidup kembali dengan bahan bakar air. Perjalanan pun dilanjutkan. Yang kedua yaitu menghentikan mobil dari jarak jauh. Pernah juga terjadi saat Kiai Muzaki makan bersama keluarga, tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya Nasihin persis di sebelah kiri dekat ruang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyasari serempet dan menuju ke arah tembak pagar rumah. Kiai Muzaki saat itu sedang makan siang, terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu. Refleksi tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya Kiai Muzaki kedatangan tamu yang menabraknya. Mobil Nasihin nyasir menabrak tembok membatas jalan, tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu, Kiai Muzaki terkejut. Ceritanya persis sama dengan yang dilihatnya sang makan siang. Di lain waktu, Kiai Muzaki sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga ia melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tetap bertubuh tinggi besar. Kemudian terdengar suara, siapa ahli kebiasaan atau membaca surah Al-Ikhlas maka ia akan selamat. Suara itu sangat jelas terdengar, tapi Kiai tidak pernah maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang membicarakan membaca surat Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang berjiwa ikhlas atau muslim yang akan selamat. Yang ketiga yaitu bayi mati hidup kembali. Suatu kejadian aneh juga terjadi tahun 2004 di desa Basuki, Kabupaten Situbondo, ketika ia seorang wanita jamaah manakib melahirkan, namun malang tidak dapat ditolak. Bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat untuk tidak memberikan kepada ibu dan malang itu. Mereka khawatir ibunya akan shock dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah sepakat untuk tidak memberitahukannya, maka dibiarkan ibu itu nangis. Sementara itu segala macam keperluan pemakaman disiapkan, jenazah sudah dimandikan agar segera dikafani. Tetapi ibu itu terus menangis. Dia sudah merasakan anaknya meninggal, itulah sebabnya dia memohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. Saya mau gendong sebentar saja, saya mau lihat wajahnya, kata ibu itu sambil menangis. Pihak keluarga merasa ibu, lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya, serta merta sang ibu menghadap jasad anaknya. Sambil menangis sang ibu berkata, ya Allah, andaikan saja engkau memberikan kepada anak ini, saya akan menjadikan mengikuti zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah, tiba-tiba mayat bayi itu bergerak dan menangis. Sekitar para pelayut yang memenuhi rumah takbir memuji kebesaran Tuhan. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat.
Yang ketiga yaitu bekas air wudhu dari sumber mata air. Masih di Situbondo, tepatnya di desa Jemberan. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang berjarak 2 km. Suatu ketika Kiai Muzaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, dia tidak mendapatkan. Kebetulan pula tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu meminta diambilkan air dalam kendi berisi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakan untuk wudhu. Beberapa waktu kemudian, tempat air bekas wudhu itu menjadi mata air. Kemudian, penduduk setempat menggalinya untuk dibuat sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. Yang keempat yaitu sapi mati hidup kembali. Pernah juga terjadi seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati. Padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaannya itulah yang dimilikinya. Maklumlah dia hanya seorang petani miskin. Petani itu bisa mengikuti zikir malaki bersama anak dan istrinya. Saat itu kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah. Maka dengan perasaan penuh keyakinan, petani itu menyiramkan air barokah ke bangkai sapi sebagai ada yang dituangkan ke dalam mulut hewan itu. Atas kekuasaan Allah yang Maha Besar, sapi itu hidup lagi. Yang kelima yaitu menghentikan rombongan penjahat. Senin malam 17 Mei 1999 ketika Kiai Haji Muzaki dan rombongan dihadang sekitar 30 orang bersenjata tajam dalam perjalanan menghindari pengajian ke desa Came, Probolinggo. Dengan datang ia membuka serban dan diletakkan di kaca depan. Subhanallah, para penghudang itu tak bergerak sama sekali. Yang keenam yaitu sebuah dari kebetulan. Dalam pengajian di desa Tanggalawat, Sumberbulu, Kecamatan Tegal, Silawan, Probolinggo, Selasa 22 Juli 2003, Kiai Muzaki menyembuhkan seorang lelaki bernama Bawasen, 41, yang menderita buta selama 11 tahun. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ia berdoa aneh. Saat itu juga Bawasen merasa kepanasan karena matanya seperti terbakar. Ia berteriak-teriak. Alhamdulillah saat itu juga ia bisa melihat kembali. Yang ketujuh yaitu sembuh dari lumpuh. Berkat karamah pula Kiai Haji Muzaki mampu menyembuhkan seorang lelaki yang lumpuh ketika ia diundang dalam sebuah pengajian di Desa Karang, Kecamatan Pati, Jember pada 10 Oktober 2003. Ketika itulah Taufik Mustafa Karabut, kiai yang sudah bertahun-tahun lumpuh, mendadak dapat berjalan. Mula-mula ia hanya ingin berjahat dengan kiai, mencoba mendekat, tapi tak bisa berjalan. Bukan jatuh tergulung, ia hanya dapat menyentuh ujung jubah Kiai Muzaki. Tapi berbagai saat setelah itu ia dapat berjalan. Sekian dari saya, mungkin kalau ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.